Baiklah, saat ini Sir akan memberikan pembelajaran matematika tentang sifat-sifat operasi bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat komutatif atau biasa disebut sifat pertukaran. Jadi sifat komutatif atau pertukaran itu berarti letak bilangan ditukar itu hasilnya sama. Jadi saya kasih contoh, misalnya sifat komutatif pada penjumlahan. Jadi kita akan belajar pertama sifat komutatif pada penjumlahan. Nah, saya berikan contoh. Misalnya 5 ditambah 7 sama dengan 7 ditambah 5. Nah, kita lihat di sini terjadi pertukaran tempat. 5 tambah 7. Di sebelah kanannya, ruas kanannya bertukar tempat. 7 tambah 5. Jadi cuma dibalik. Nah, kita uji apakah sama penjumlahan sebelah kiri dan sebelah kanan. Pada penjumlahan sebelah kiri 5 ditambah 7 hasilnya adalah 12. Sedangkan di sebelah kanan 7 tambah 5 juga hasilnya 12. Nah, ini yang disebut sifat komutatif yang walaupun ditukar tempat bilangannya hasilnya tetap sama. Nah, untuk sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Sedangkan pada operasi hitung, pengurangan dan pembagian itu tidak berlaku. Nah, contoh lagi, Sir akan libatkan bilangan negatif. Misalnya ini saya kasih poin sini, si tanda panah. Contoh berikut, misalnya negatif 6 ditambah 10 itu sama dengan 10 ditambah negatif 6. Nah, coba kita uji hasilnya. Negatif 6 tambah 10, penjumlahan bilangan bulat bertanda beda dikurang, berarti 10 kurang 6 adalah 4. Karena 10 lebih besar dan bertanda positif, maka hasilnya adalah positif 4. Di sini juga 10 tambah 6 sama dengan 10 kurang 6, berarti hasilnya 4. Nah, ternyata ruas kiri hasil jumlahnya adalah positif 4, di sebelah kanan juga hasilnya positif 4. Nah, berarti kalau ada soal seperti ini, negatif 10 tambah 7 sama dengan titik-titik ditambah negatif 10. Nah, kita lihat di sebelah kiri, ruas kiri ada negatif 10 dan 7. Di sini baru ada negatif 10. Berarti di sini adalah 7. Supaya memenuhi sifat komutatifnya. Nah, kalaupun kita uji hasilnya, negatif 10 ditambah 7 adalah 10 kurang 7, bertanda beda. 10 kurang 7 itu hasilnya 3. 10 lebih besar dari 7. Maka tanda dari bilangan yang lebih besar kita pakai, yaitu negatif. Di sini juga 7 tambah negatif 10, penjumlahan bertanda beda. 10 kurang 7 adalah 3. Karena 10 lebih besar dan bertanda negatif, maka tandanya harus dipakai di hasil pengurangan. Nah, ternyata ruas kiri hasilnya negatif 3, ruas kanan juga adalah negatif 3. Oke, sekarang kita masuk pada sifat
komutatif pada perkalian. Ya. Sifat komutatif pada perkalian. Ya, ini kita tulis bagian B. Sifat komutatif pada perkalian. Nah, seperti pada penjumlahan, sifat komutatif intinya adalah pertukaran tempat. Nah, contoh, saya kasih contoh. 8 dikali 7 sama dengan 7 dikali 8. Apakah hasilnya sama? Ditukar tempat, apakah hasilnya sama? 8 dikali 7 hasilnya adalah 56. Di ruas kanan 7 kali 8. Ternyata hasilnya tetap sama. Jadi walaupun ditukar tempat, ingat hasil perkalian dua bilangan itu hasilnya tetap sama. Nah, saya berikan contoh lagi yang kedua supaya lebih jelas. 9 dikali 6 sama dengan 6 dikali 9. Jadi terjadi pertukaran tempat. 9 di kiri, 6 di kanan. Di sini 6 di kiri, 9 yang di sebelah kanan. Nah, walaupun ditukar tempat, apakah hasilnya sama? 9 kali 6 itu hasilnya adalah 54. Nah, di sini 6 kali 9 itu hasilnya adalah 54 juga. Nah, ternyata kesimpulannya sifat komutatif atau pertukaran. Pertukaran apa? Pertukaran tempat bilangan. Walaupun ditukar, hasilnya tetap sama. Nah, berarti kalau ada soal seperti ini, misalnya ada soal seperti ini. 7 dikali 5 sama dengan 5 dikali titik-titik. Nah, di ruas kiri ada 7, ada 5. Berarti di ruas kanan harus sama. 5 dan 7 berarti. Itu saja sederhana. Berarti di ruas kiri ada 7 kali 5, di ruas kanan ada 5 kali 7. Kalaupun kita cari hasilnya, 7 kali 5 itu 35, ruas kanan 5 kali 7 juga tetap sama, 35. Nah, apakah bisa ada digunakan untuk melibatkan bilangan negatif? Iya, bisa. Kasih perkalian bilangan negatif, misalnya negatif 12 dikali 4 itu sama dengan 4 dikali titik-titik. Nah, di sini negatif 12 dikali 4. Di kanan 4 kali, ya di ruas kiri kan ada negatif 12 dan 4. Berarti ruas kanan juga harus sama. Ada 4, tinggal kita tuliskan sini negatif 12. Nah, coba kita cek hasilnya apakah sama. Negatif 12 dikali 4. Ingat, perkalian bilangan bulat bertanda beda, hasilnya negatif. Berarti kita tulis dulu negatifnya, kemudian kita cari 12 kali 4, hasilnya adalah 48. Nah, di sebelah juga kita perhatikan 4 dikali negatif 12, hasilnya tetap sama. Negatif 4 kali 12 adalah 48. Nah, sampai sini penjelasan untuk sifat-sifat operasi hitung. Kita masih pada sifat pertama, yaitu sifat komutatif.
Jadi sifat komutatif itu berlaku pada penjumlahan dan pada perkalian. Nah, kita masuk pada sifat yang kedua. Nah, sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Sifat yang kedua atau B, tadi A, ini B. Jadi sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu biasa disebut juga dengan sifat pengelompokan. Oke, baik. Sifat pengelompokan ini, jadi ada bilangan yang kita kelompokkan. Biasanya dalam matematika, kalau dikelompokkan berarti diberi tanda dalam kurung, ya. Contoh, jadi kita masuk sifat kedua, ya. Kita ganti 2, dan ini yang pertama adalah atau A, sifat asosiatif pada penjumlahan. Pada penjumlahan. Nah, sifat asosiatif pada penjumlahan, contohnya kita akan mengelompokkan beberapa bilangan yang ada. Nah, pertama kita beri tanda dalam kurung 6 ditambah 4 tutup kurung ditambah 7 sama dengan 6 ditambah dalam tanda kurung 4 ditambah 7. Nah, sekarang kita mulai coba hasilnya. Kita cek 6 ditambah 4 itu 10 ditambah 7. Di sini 6 ditambah, nah 4 tambah 7. 4 tambah 7 adalah 11. Nah, sekarang kita cari hasil jumlah ruas kiri dan kanan. 10 ditambah 7 itu hasilnya 17, dan 6 ditambah 11 juga hasilnya sama. Jadi sifat asosiatif atau sifat pengelompokan ini ternyata dikelompokkan di sebelah kiri bilangan yang lain, di sebelah kanan juga bilangan yang lain, ternyata hasilnya tetap sama. Tapi ini tidak ditukar, ya. Ini dikelompokkan. Yang dikelompokkan di kiri 2 bilangan pertama. Yang dikelompokkan di kanan 2 bilangan terakhir. Iya. Saya kasih contoh lagi yang kedua. Contoh yang kedua yaitu dalam tanda kurung 12 ditambah 7 tutup kurung ditambah 5 sama dengan 12 ditambah dalam tanda kurung 7 tambah 5. Nah, seperti biasa pada matematika berlaku aturan mana yang diberi tanda dalam kurung itu dulu yang dijumlahkan. Kita jumlah dulu dalam tanda kurungnya. 12 ditambah 7 itu adalah 19. Di sini tambah 5 kita tulis di sini sama dengan 12 kita tulis, dan kita cari hasil 7 tambah 5 adalah 12. Nah, sekarang kita jumlahkan ruas kiri 19 ditambah 5 itu adalah 24,
Dan ruas kanannya juga 12 tambah 12 juga sama 24. Nah, pada intinya kita perhatikan bilangan ruas kiri ada bilangan 12, 7, 5. Kanan juga harus sama, jangan ada yang hilang. Jadi harus sama 12, 7, 5. Hanya pengelompokan yang berbeda. Di ruas kiri dua bilangan yang pertama yang dikelompokkan, sedangkan ruas kanan dua bilangan yang terakhir yang dikelompokkan. Oke, kita tinggalkan sifat asosiatif pada penjumlahan. Kita masuk pada sifat asosiatif pada perkalian. Ya, kita langsung masuk contoh. Dalam kurung 4 dikali 6 itu kurung dikali 3 sama dengan 4 dikali dalam tanda kurung 6 kali 3. Kita cari hasil 4 kali 6 24 dikali 3. Di sini 4 dikali 18. Nah, kita cari hasil 24 kali 3 adalah 72, dan hasil sebelah kanan 4 kali 18 adalah 72 juga. Nah, sudah jelas. Jadi kesimpulannya bahwa sifat asosiatif itu hanya berlaku pada penjumlahan dan pada perkalian. Demikian juga dengan sifat komutatif. Nah, sampai di sini penjelasannya, dan semoga ini bermanfaat.